Who knows? Maybe. Yo halo para sarwa boga dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Kumaha dara ramang? Ya syukurlah kalau sehat-sehat aja mah bro. Welcome back with me, seseorang yang aktivitasnya hanya di rumah saja atau dalam bahasa ilmiahnya adalah no life ya. Oke, di video kali ini kalian juga pasti dah tahu saya mau ngapain karena udah terbaca dari judulnya gitu. Saya akan merangkum alur cerita lagi tentang film yang sebenarnya simple tapi maknanya dalam sedalam cinta kepadamu. Baru juga mulai anjing. Akan tetapi saya akan memberitahukan dulu kepada kalian yang sudah request film, terima kasih banyak. Nanti saya akan rangkum alur cerita filmnya. Tapi untuk yang request alur cerita film Soldier Boy, saya dapetin filmnya itu agak susah, nggak tahu kenapa ya. Hanya owner situs film ilegal yang tahu. Tapi tenang, saya akan tetap mencoba buat dapetin tuh filmnya, jadi mohon bersabar dulu. Tapi kalau masih susah ya mungkin rekapnya kapan-kapan aja. Soalnya sumpah loh, saya klik link ini itu yang muncul iklan mulu bos. Ya nggak apa-apa lah kalau linknya itu nongol ke Lazada, Tokopedia atau Shopee. Tapi ini ke situs judi anjir, terus di belakang ada emas saya. Jadi saya dikira mau judi gitu. Parah. Dimarahin jadinya. Ya udahlah. Buat film yang saya rangkum kali ini berjudul Mine atau Ranjau, sama halnya seperti cerita film Land of Mine yang saya rekam beberapa minggu lalu yang isinya cuma ranjau dan ranjau. Alasan saya merekam film ini karena kesel nonton di Trans TV selalu terhalang oleh iklan dan kelupaan gitu karena masak Indomie dulu dan tahu-taunya filmnya udah beres gitu anjir. Tanpa banyak basa-basi lagi, this is Mine. Let's go! Di awal film kita diperlihatkan seorang prajurit Amerika bernama Mike yang sedang berpamitan kepada istrinya yang seksoi dan mengsoy. Lalu scene berpindah kepada Mike dan seorang temannya bernama Tommy yang sedang mengeker om-om pemimpin pemberontak. Dan perlu saya sebutkan bahwa Mike dan Tommy ini merupakan prajurit terlatih, karena seperti yang kita ketahui bahwa misi menerobos ke wilayah musuh dan menembak pemimpinnya sangat berbahaya dan juga hoki-hokian untuk bisa langsung headshot. Bener kan? Untung gak jumpshot, bayangin kalau si Mike jumpshot. Top global jumpshot. Namun ketika Mike menyadari bahwa pertemuan yang melibatkan pemimpin pemberontak itu merupakan acara pernikahan anaknya, Mike pun seketika bimbang dan hariwang. It's a wedding. So what? Karena Mike yang tidak kunjung menembak, akhirnya posisi mereka pun ketahuan karena pantulan cahaya dari scope kali 8 Mike. Mike, get yourself out of this spiritual crisis and shoot the damn guy. Send the goddamn shot, Mike. Oxygen target's moving. I lost him. Tapi emangnya scope bisa gitu ya pembidik kalau kena cahaya matahari gitu dari jauh gitu. Si orang yang dibidik itu kalau lihat ke scope kita terus ada pantulan cahayanya emang bisa mantul atau kontrasepsi untuk mendramatisir film gitu ya. Entahlah, hanya bapak saya yang tahu. Alhasil karena kejadian tadi pun Mike dan Tommy dihujani dengan peluru dan acara pernikahannya pun rusak. Belum juga Jeb Kobul udah main bawa aja itu cowoknya. Fix kebelet kawin aja. Karena situasi yang sudah tidak kondusif, Mike dan Tommy pun kabur. Akan tetapi mereka dikejar dan terjadilah scene yang lumayan tegang. Mike yang IQ-nya tidak jongkok melainkan tijumpalik bisa mengakali para pemberontak dengan menembak batu yang ada di tebing dan berhasil mengelabui musuhnya. Akan tetapi akan hambar rasanya jika pemeran utama tidak disuguhkan dengan sejumlah masalah yang gak ngotak gitu. Dan benar aja gitu pas udah si pemberontaknya pada pergi gitu, malah badai pasir anjir yang datang ke mereka gitu. Gak ngotak emang sutradara teh. Akhirnya mereka pun menerobos badai pasir sembari meminta jemputan ke markas. Akan tetapi markas menyuruh mereka untuk menunggu di sebuah desa yang jaraknya 6 km dari posisi mereka saat ini. Kalau kata si Tommy mah 5 jam jalan kaki udah sampai di sana. Bayangin bro, 5 jam jalan kaki anjir di gurun. Aduh. Mereka pun terus berjalan dan berjalan. Karena situasi yang terlalu sepi, mereka pun berhenti sejenak dan memperhatikan keadaan sekitar. Dan mendapati ada seorang bapak-bapak dan budaknya yang sedang menggali di pasir. Entah apa yang mereka lakuin, mungkin menghemat ongkos karena tidak bisa ke laut. Ya orang di gurun mana bisa ke laut anjir. Di saat mereka melanjutkan perjalanan, Mike melihat ada sesuatu yang terbang ke arahnya dan itu merupakan pelang merah yang bertulisan, gak tahu juga sih artinya apa. Coba yang bisa baca, tolong bacain dong. Tapi seperti dalam film-film lainnya, jika ada simbol tengkorak dan pelangnya berwarna merah, bisa disimpulkan bahwa tempat yang mereka lalui saat ini merupakan ladang ranjau. Seketika Mike pun was-was dan hariwang. Berbeda dengan si Tommy, dia malah seperti bodoh amat dan bilang itu cuma plat merah doang dan gak mungkin ketika jalan ke sana tiba-tiba mati atau kena lele Selena. Ketika mereka beranjak pergi, Mike pun dengan arahan sutradara mengambil sesuatu yang berada di pasir dan ternyata itu adalah mainan tentara yang terkubur di dalam pasir. Dan maksud dari mainan tentara ini apaan sih?
kok tiba-tiba nongol di kaki si Mike seperti ayam yang masih anget gitu. Entahlah, nanti juga terjawab. Setelah itu pun Mike kembali terpikirkan dengan pelang merah tadi yang kita ketahui merupakan pelang red zone atau adanya ladang ranjau di kawasan tersebut, dan hal itu pun diperkuat dengan adanya jejak kaki yang berarah zigzag. Dan gobloknya si Tommy nggak nyadar akan hal tersebut dan malah mengejek-ngejek Mike karena terlalu paranoid dengan pelang merah tadi. Akan tetapi dia tidak mengetahui bahwa akan ada sesuatu yang sangat-sangat menganjingkan terjadi kepada dirinya, dan benar saja ketika Tommy terus berjalan, tiba-tiba Who knows? Maybe. Benar-benar sangat menganjingkan. Sedikit kata buat kejadian ini. Misalnya kalau ada orang yang menasihati kita, cobalah untuk mendengarkan apa yang beliau katakan. Jangan sampai ketika datang sial gitu baru aja ingat kata-katanya bahwa itu tuh salah gitu. Ayolah kita ini saling mengingatkan, jangan heras hulu gitu kalau dibilangin teh bisa dipentung pakai kapak Kratos. Dan lebih sialnya lagi, ketika Mike ingin mendekati Tommy, dia pun tidak sengaja menginjak ranjau yang menyebabkan dia tidak bisa kemana-mana. Dan mungkin ada dari kalian yang bertanya, kok ranjaunya nggak langsung meledak sih? Coba deh kalian lihat ini. Who knows? Maybe. Jadi ranjau tidak akan meledak selama Mike tidak melangkah maju. Tapi saya juga nggak tahu sih kalau cara kerja di dunia asli itu gimana gitu. Coba yang suka ngurus ranjau di rumah kasih tahu dong, komen ya. Karena kejadian itu pun Tommy harus kehilangan kedua kakinya. Karena Tommy yang terus kesakitan, Mike pun menyuruh untuk menyuntikkan morfin atau bahasa PUBG-nya adalah painkiller. Mike pun terus menguatkan Tommy agar bisa pulang dan menelepon anaknya yaitu Jack. Ketika mendengar Jack, Tommy seperti ngeh dan kepikiran anaknya. Lalu Mike menyuruh Tommy untuk mengambil radio dan menghubungi markas. Akan tetapi Tommy yang tidak kuat dengan rasa sakit yang sangat menyakitkan, dia pun memutuskan untuk bunuh diri dan mengatakan kepada Mike bahwa dia sangat menyayangi anaknya, Jack. Karena Tommy yang bunuh diri, akhirnya Mike pun ditemani oleh ranjau yang ia injak saat ini. Sialnya dia harus diam dengan posisi seperti itu dan tidak bisa rebahan apalagi salto. Dan dari kejauhan ada seseorang yang memperhatikan Mike. Sepertinya orang ini tahu situasi apa yang dihadapi Mike saat ini dan dia pun pergi. Mike yang sedang berusaha mendapatkan radio di tas Tommy dengan kampak yang ia kaitkan dengan tali, akhirnya dia pun mendapatkan tas itu setelah beberapa kali mencobanya. Akan tetapi ketika Mike menyalakan radio, sialnya baterai radio habis dan cadangan baterai tersebut terdapat di tubuh Tommy. Ada weh cobaan hidup teh. Tapi Mike dengan kepintaran yang sama seperti saya, ternyata membawa powerbank bermerek Samsung yang bertenaga surya. Akhirnya dia pun mengisi daya radio menggunakan powerbank tersebut. Ketika menunggu baterai radio penuh, Mike membongkar isi kantongnya dan mendapati bahwa ada sebuah suar atau granat asap lah yang nanti bisa digunakan untuk menandai lokasi Mike saat ini. Setelah menunggu lama, akhirnya radio pun menyala dan Mike langsung meminta bantuan ke markas. Akan tetapi markas tidak bisa menjemput Mike dengan helikopter karena adanya badai pasir yang melanda di daerah sana. Namun Mayor menjelaskan kepada Mike ada konvoi yang sedang terjebak baku tembak dengan para pemberontak dan mungkin akan melintasi tempat Mike dalam waktu 52 jam lagi. Mike yang mendengar hal itu merasa mustahil karena dia tidak bisa bertahan selama 52 jam dengan posisinya yang saat ini. Mayor pun menyarankan melakukan manuver Schumann untuk menggali parit kecil dan melompat ke sana. Akan tetapi Mike tidak bisa melakukan itu dan tetap istiqomah dengan menunggu konvoi tadi. Singkat cerita, sekarang Mike kehabisan makanan dan minuman. Lebih parahnya lagi ada badai pasir yang akan segera menerjang Mike. Mike langsung bersiap-siap dengan menutup hidung dan mulutnya dengan syal miliknya dan menancapkan pisau dan juga senjatanya ke pasir agar tidak terhempas oleh badai pasir tersebut. Setelah badai pasir berhenti, tiba-tiba jasad Tommy sudah berada di dekat Mike. Mike pun langsung mengambil baterai radio tersebut dan melihat foto istri dan anaknya Tommy. Akan tetapi ketika Mike ingin mengambil radio, sialnya radio malah terbawa oleh angin dan jauh dari Mike. Udah sama temannya mati, sekarang dia nginjak ranjau gitu. Udah bantuan datang 52 jam atau 2 hari lebih, maka minum juga nggak ada gitu. Aduh, masalah hidup. Setelah itu pun Mike sangat depresi dan menembak-nembakkan senjatanya berhadap ada seseorang yang mendengar. Sampai ketika dia ingin menembak kepalanya sendiri, muncullah seseorang yang tadi kita lihat sedang memperhatikan Mike. Mike pun meminta tolong untuk membawakan radio dan meminta air kepada Pak Iman. Kita sebut saja Pak Iman soalnya saya nggak tahu namanya gitu, nggak kenalan dulu. Akan tetapi Pak Iman menanyakan kepada Mike kenapa dia tidak melangkah maju dan bertemu dengan keluarga Mike. Mike menjelaskan bahwa dia menginjak ranjau dan jika ia bergerak itu akan menjadi langkah terakhir baginya. Pak Iman pun menghampiri Mike dan mengambil botol airnya. Akan tetapi ketika Mike meminta Pak Iman untuk membawakan radio miliknya, Pak Iman pun pergi dengan alasan radio itu tidak bisa memutar musik. No music now to make next step. Pak Iman pun sambil menyarankan Mike untuk terus melangkah maju dan dia pun pergi. Ya kali Pak, radio militer bisa nyetel musik dangdut gitu. Kebayang si Mike di tengah gurun dengerin dangdut koplo anjir.
Karena Mike yang sangat haus, dia pun sampai meminum air sucinya sendiri. Akan tetapi datanglah seorang bocil yang sepertinya anak Pak Iman. Tadi kan di scene awal soalnya ada bapak dan anaknya. Nah mungkin ini adalah anak Pak Iman tadi, tapi apakah seperti itu? Entahlah, nanti juga terjawab. Anak itu membawa sebotol air untuk Mike. Dan ketika Mike beres meminum airnya, si bocil tadi menunjukkan mainan tentara yang sama persis seperti yang dimiliki Mike saat ini. Lalu Mike menyuruh bocil itu untuk membawakan radionya. Akan tetapi dia hanya diam dan diam, akhirnya dimarahi Mike. Go get the radio. The radio. Setelah dimarahi, anak itu pun pergi dari Mike. Singkat cerita, malam pun poek. Mike membuat api dan melihat kenangannya bersama Jenny, istrinya. Lalu setelah itu datang kawanan serigala menghampiri Mike, tapi mereka hanya membawa jasad Tommy dan tidak menyerang Mike. Singkat cerita, pagi pun terang menerang dan Pak Iman pun kembali kepada Mike dan menanyakan siapa namanya. Mike pun ngawaler, "Namaku Mike," dan Pak Iman pun menjawab, "Mike dalam bahasamu dan pria yang tidak bisa mengambil langkah dalam bahasaku." Oke, dari sini kita bisa simpulkan bahwa Pak Iman ingin menjelaskan sesuatu kepada Mike. Karena Ijit seperti dipermainkan, Mike pun memanggil Pak Iman dengan sebutan beber. Kalau di bahasa Sunda sabu, beber. Dan Pak Iman pun membalas bahwa beber itu merupakan orang yang bebas, dan Pak Iman pun menanyai Mike kenapa dia bisa menginjak ranjau dan terjebak di sini. Mike pun menjawab dengan sedikit kesal. Dia menjawab bahwa dia tidak mengetahui apapun tentang ranjau yang berada di daerah ini. Berbeda sekali dengan Pak Iman yang berjalan jejak seperti mengetahui di lokasi mana saja yang terdapat ranjau. Tapi Pak Iman menjelaskan bahwa dia juga tidak mengetahui di mana ranjau-ranjau tersebut berada. Dan ketika dia melewati ladang ranjau, lambat laun dia juga bisa terkena ranjau. Dan Pak Iman juga menegaskan, You very lucky man. Mike merupakan orang yang sangat beruntung karena dia menginjak ranjau dan ranjaunya tidak meledak dan bisa bertahan melewati badai pasir dan bahkan melewati malam, dan para serigala malah mengabaikan Mike. Sial sama beruntungnya, balance anjir. Dan setelah itu pun Mike mencoba lagi meminta Pak Iman untuk mengambilkan radionya, dan syukurnya Pak Iman mau mengambilkan radionya kepada Mike sambil menanyanya. Setelah pertanyaan itu selesai, Pak Iman memberikan radio milik Mike. Mike pun langsung menghubungi markas, akan tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Mike yang sudah sangat putus asa diberikan semangat oleh Pak Iman untuk menjadi orang yang bebas dan terus melangkah maju, dan Pak Iman pun pergi. Karena Mike yang sedang putus asa, dia pun mengalami halusinasi dan mulai berbicara kepada dirinya sendiri dan bahkan sampai melihat Tommy yang bangun dari kematian. Achido Tensei. Dalam halusinasinya, Tommy berpesan kepada Mike untuk tetap semangat karena Jenny sudah menunggu di rumah. Lalu ketika malam tiba, para serigala menghampiri Mike dan menyerang Mike. Mike yang sedang dalam bahaya langsung menembak serigala itu, dan datanglah Tommy yang menyuruh Mike untuk melakukan manuver Schumann. Ketika Mike menggali, ternyata serigala itu menggigit punggung Mike dan Mike pun melompat dan ranjau pun meledak. Akan tetapi nyatanya Mike belum melompat karena itu hanya imajinasi dari Mike. Ketika Mike dikeroyok oleh kawanan serigala yang digambarkan sebagai musuh Mike di masa lalu, dan ternyata musuh yang dimaksud itu adalah laki-laki yang mengganggu Jenny di bar kala itu. Di pagi hari radio Mike berbunyi dan ternyata markas berhasil menghubungi Mike. Markas menjelaskan bahwa konvoi yang sedang menuju Mike ternyata tertahan lagi oleh pemberontak dan baru akan sampai 17 jam lagi, dan artinya Mike harus menunggu lebih lama untuk keluar dari situasi yang sangat sulit ini. Ketika Mike mengatakan dia tidak bisa bertahan lagi, markas memberitahukan bahwa ada seseorang yang ingin menghubunginya saat ini, dan ternyata Jenny ada di sana. Mike pun langsung mengungkapkan kesesalannya di masa lalu dan meminta maaf atas segala yang dia perbuat. Dan ketika Mike akan menyerah, ternyata Pak Iman muncul dan langsung menyelamatkan Mike. Dan Pak Iman juga bercerita kepada Mike bahwa dia dulu juga pernah terkena ranjau ketika sedang mencari ranjau untuk dijual belikan bersama anaknya. Dan seperti yang kita lihat, ternyata kaki Pak Iman ini merupakan kaki palsu yang terbuat dari kayu. Dan gilanya lagi, ternyata yang mengantarkan minum kepada Mike adalah dia sendiri, yaitu Pak Iman, dan bukan anaknya. Pak Iman juga menjelaskan bahwa anaknya sudah meninggal ketika dia bersama anaknya sedang mengambil ranjau untuk dijual. Wow! Dan Pak Iman berpesan lagi kepada Mike bahwa dia harus melangkah maju dan menjadi pria bebas. Dan sesudah itu pun Pak Iman meninggalkan Mike. Dan ketika Pak Iman pergi, Mike pun kembali berhalusinasi tentang masa lalunya ketika dia kecil, yang memperlihatkan ayah Mike yang begitu kasar dan suka menyiksa Mike dan ibunya. Lalu dia juga kembali berhalusinasi tentang masa lalunya ketika di bar, ada sekelompok orang yang menggoda Jenny, dan Mike pun membogam habis-habisan orang tersebut. Dan Mike juga mengingat kematian ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit. Ketika semua sudah selesai, Tommy mengingatkan kepada Mike bahwa konvoi itu telah sampai. Dan setelah itu pun Mike tersadar bahwa ini hanya halusinasinya saja dan Tommy itu tidak nyata. Dan ketika Mike ingin mengambil suar miliknya, tiba-tiba sebuah peluru langsung mengenai perut Mike. Dan sepertinya kedatangan konvoi itu disadari oleh para pemberontak dan mencoba menghalanginya lagi. Mike pun dengan sigap langsung menembak ranjau yang berada di pasir agar musuh tidak bisa melihat dirinya. Lalu dia mengambil sniper miliknya dan langsung auto aim headshot kepada musuh. Biasa pekalongan community.
Setelah para pemberontak mati oleh Mike, tiba-tiba Mike berhalusinasi dengan melihat ayahnya sendiri. Dan ayahnya pun langsung memeluk Mike dan dia berkata bahwa Mike harus melanjutkan hidupnya. Come on, son. That's why you're here, Mike. That's why you're here. I have to move on. Seketika Mike pun tersadar dan melangkah maju dan tiba-tiba... Blog. Dan ya, tidak terjadi apa-apa. Seketika Mike pun terjatuh. Dan di saat ia memeriksa apa yang ia injak selama 69 jam tadi, ternyata itu adalah sebuah kaleng yang berisi mainan tentara. Mungkin mainan tentara anaknya Pak Iman tadi. Garing kan? Kirain mau ada adegan meledak gitu, ternyata... Lalu Mike pun tertawa menyadari betapa gobloknya dia. Ternyata yang ia injak selama ini cuman kaleng. Setelah itu pun Mike menyalakan suar dan bantuan pun datang. Cager, euy! Setelah itu pun Mike pulang dan menghampiri Jenny sambil berlutut dan film pun tamat. Ending yang sangat mengranjaukan. Oke, mungkin buat sebagian dari kalian bertanya, film ini tuh apaan sih? Action kurang, adegan yang bikin tegang juga kurang. Apa sih arti dari film ini teh? Ya coba aja kalian tangkap Mike yang sedang terjebak di dalam ranjau, yang menginjak ranjau. Ibarat ranjau itu masalah hidup kalian dan Mike itu adalah kalian, dan Pak Iman ini sebagai orang yang mengingatkan bahwa jika kalian tidak melangkah maju dan terburuk dalam masalah hidup dan tanpa maju sedikit pun kalian akan terjebak di situ selamanya. Dan ketika kalian berhasil move on dari masalah itu, kalian akan tertawa lepas jika menyadari bahwa masalah yang kalian hadapi ternyata sekecil itu. Ya emang masalah setiap orang berbeda-beda, tapi saya juga mengingatkan jika kalian terjebak dalam separah-parahnya kondisi, jangan sampai pantang menyerah dan teruslah melangkah. Jadi be yourself and never surrender. Malah just limit anjir. Oke lah, saya beserta para ranjau mengucapkan selamat meledak dan terima kasih. Jangan lupa subrek, Godzilla, Goblok menikah cida.